Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertarungan tak kasat mata antara Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka melawan Nyai Lumping telah dimulai. Siapa yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pertempuran yang tidak seimbang segera berlangsung tanpa dapat dicegah lagi. Sementara Dewi Puspita pun tidak bisa menahan diri lagi. Dengan kemarahan yang meluap-luap karena merasa difitnah, gadis itu langsung mengamuk seperti seekor singa betina yang kehilangan anaknya. Pedangnya terus berkelebatan cepat bagai kilat, diiringi dengan gerakan tubuh yang lincah dan ringan. Sedangkan para prajurit pengkhianat itu yang memang bukan tandingan Dewi Puspita segera berantakan ke sana kemari. Sementara itu, Prabu Indrajaya yang juga memiliki tingkat kepandaian cukup tinggi mengamuk seperti banteng ketator. Pedangnya terus berkelebat cepat dan selalu meminta nyawa. Sedangkan tidak jauh dari tempat pertempuran itu, Bayu masih tetap sibuk menghadapi gempuran kekuatan sihir Nyai Lumping jarak jauh. Untunglah mereka masih mampu untuk menandingi para pengkhianat itu, desa Bayu yang matanya sempat melirik ke arah pertarungan yang tidak seimbang itu. Memang, kekuatan yang sedikit dari pihak Prabu Indrajaya tidak bisa dianggap remeh. 2 orang panglima dan 3 orang punggawanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu olah kanuragan yang cukup tinggi. Dan tingkat kepandaian mereka rata-rata berada jauh di atas para prajurit pengkhianat tersebut. Sehingga kelihatannya tidak mengalami kesulitan dalam pertarungan itu. Sebentar saja, jerit dan pekik kematian terus membahana saling susul. Bersamaan dengan tubuh-tubuh yang bergelimpangan dengan bersimbah darah, kini kaki lereng Gunung Tangkar kembali tersiram darah. Namun pertempuran seakan tidak mau berhenti. Saat itu, Dewi Puspita tampak berusaha untuk mendekati Panglima Rupadi yang tengah bertarung melawan salah seorang punggawa. "Panglima Rupadi, akulah lawanmu!" teriak Dewi Puspita lantang. Dan bersama dengan itu juga tubuhnya segera melenting ke arah Panglima Rupadi. Tapi terlambat, pedang di tangan Panglima itu sudah berkelebat cepat dan menembus dada punggawa lawannya. Punggawa itu menjerit melengking. Dada punggawa itu sobek dan menganga lebar. Melihat itu, seketika Dewi Puspita menggeram hebat dan langsung melancarkan serangan dengan jurus-jurus mautnya. Sedangkan Panglima Rupadi agak sedikit kewalahan, namun dengan cepat dia segera bisa menguasai diri. Sebenarnya tingkat kepandaian Dewi Puspita seimbang dengan Panglima Rupadi, tapi kali ini dia agak kewalahan karena harus membagi perhatiannya pada para prajurit yang ikut membantu Panglima itu untuk menyerangnya. "Hahaha, ayo manis, keluarkan semua kepandaianmu," ujar Panglima Rupadi yang mencoba membangkitkan amarah gadis itu. Dewi Puspita hanya mendengus dan semakin memperhebat serangannya. Sejenak dia berkelit ke samping saat salah satu pedang prajurit hampir membelah iganya, lalu dengan cepat tangannya memutar pedangnya dan membabat robek dada prajurit itu. Namun pada saat itu, tiba-tiba Panglima Rupadi dengan licik membokongnya.
Panglima Rupadi menendang pedang yang berada dekat ujung kakinya sehingga meluncur deras ke arah Dewi Puspita. Hiya! Sejenak Dewi Puspita terperanjat. Buru-buru dia menjatuhkan diri sambil berusaha menghalau pedang yang meluncur deras ke arahnya. Namun gerakannya terlambat. Hanya sekejap mata saja, ujung pedang Panglima Rupadi itu berhasil menggorek pundak kiri gadis itu. Dewi Puspita memekik tertahan. Bergegas, gadis itu melompat berdiri. Bibirnya mendesis menahan geram. Sedangkan darah terus mengucur deras dari bahu kirinya yang sobek cukup lebar. Pada saat itu, tiba-tiba seorang prajurit membokongnya dari belakang. Haiya! Tring! Dewi Puspita langsung memutar tubuhnya menangkis senjata prajurit itu. Lalu dengan kecepatan kilat, dia segera membelokkan pedangnya dan langsung merobek dada prajurit pembokong itu. Kembali Dewi Puspita memutar tubuhnya begitu mendengar suara desiran halus dari belakang. Dan tiba-tiba matanya terbuka lebar begitu melihat ujung pedang Panglima Rupadi sudah meluruk deras ke arahnya. Buru-buru gadis itu mengangkat pedangnya dan menangkis serangan gelap Panglima pembangkang itu. Namun, satu depakan kaki yang keras tidak dapat dihindarkan. Dewi Puspita mengeluh pendek. Tubuhnya meluncur deras ke belakang. "Mam, kau gadis setan!" teriak Panglima Rupadi dengan geram. Dewi Puspita yang masih dalam keadaan terjajar tidak mungkin lagi bisa mengelak. Sebisanya, dia mencoba mempertahankan diri. Namun ujung pedang Panglima Rupadi berhasil juga menggores lengan gadis itu. Bahkan, satu pukulan tangan kiri bertenaga dalam dahsyat mendarat di bahu kanannya. Gadis itu memekik tertahan. Bahu kanannya terasa remuk dan matanya berkunang-kunang. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Dewi Puspita tak sanggup lagi mengangkat pedangnya. Tapi pada saat yang kritis itu, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan dan dengan cepat menyambar tubuh Dewi Puspita. Hal itu tentu saja membuat Panglima Rupadi yang hendak menyerang kembali dengan pedangnya menjadi terperangah. Matanya dengan nyalang mencari, namun Dewi Puspita sudah lenyap bagai ditelan bumi. Pertempuran di lereng Gunung Tangkar terus berlangsung sengit. Kekuatan rombongan Prabu Indrajaya yang cuma beberapa orang itu semakin berkurang. Kini sudah 2 orang punggawa yang tewas, sedangkan Dewi Puspita lenyap disambar suatu bayangan. Sementara di pihak Panglima Rupadi masih banyak prajurit yang masih hidup, dan mereka sudah bisa menguasai jalannya pertarungan. Tampak Prabu Indrajaya yang kini hanya dibantu oleh 2 panglima dan 1 penggawa semakin kelihatan terdesak. Hahaha, terus gempur, jangan biarkan mereka hidup. Panglima Rupadi tertawa terbahak-bahak. Dia tidak peduli lagi dengan hilangnya Dewi Puspita. Sementara itu, Bayu yang sedang menahan gempuran Nyai Lumping mendengar bisikan halus. "Bayu, kau bereskan saja permasalahan di sini. Kau jangan cemas memikirkan keadaan Dewi Puspita. Dia cucuku sendiri dan akan aman bersamaku." Bisik suara yang disampaikan dari jarak jauh itu. Belum sempat Bayu berterima kasih pada orang yang berbisik itu, tiba-tiba dia telah menerima serangan mendadak yang melesat cepat ke arahnya. Ya! Bayu langsung mengibaskan senjata cakranya yang dia genggam. Seketika, 3 orang lawan langsung menggelepar tanpa mampu membalas. Pendekar Pulau Neraka itu terus bergerak cepat bagai kilat, berlompatan ke sana kemari dengan senjata cakra berkelebat mencabut nyawa. Hanya dalam waktu yang singkat, 10 orang sudah tewas di tangannya. Dalam keadaan jadi berbalik. Kini, semangat Prabu Indrajaya dan 2 orang panglimanya bangkit kembali. Saat itu, seorang punggawa yang masih tersisa sudah tewas di tangan Panglima Rupadi. Keadaan menguntungkan selalu berpindah, kadang di Prabu Indrajaya, kadang juga di Panglima Rupadi. Belum diketahui pasti pemenangnya. Simak terus pertarungan mendebarkan ini hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.